Semuanya, ini Q&A untuk lapis legit. Ya, teman-teman jangan lupa untuk save video dan resepnya. Kita lihat. Untuk lapis legit yang biasa tidak digulung, apakah resepnya harus menggunakan olesan kental manis? Olesan nggak usah, teman-teman. Ini kayaknya udah ya. Oh iya, udah ketiga. Oh, ini udah ada yang praktek. Ikutan setor chef ini supaya dalamnya ngegulungnya rapat gimana ya? Udah pakai tenaga takut patah. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada bolong seperti ini, itu biasanya tekukannya untuk yang pertama, kan ada di video. Kalau tekukan pertamanya biasanya suka geser. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sebenarnya ini nggak usah pakai tenaga terlalu banyak ya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya kontaknya Bang Aderai, boleh tuh tekan sama dia. Nggak. Jadi yang tekukan pertamanya biasa suka meleset dikit. Biasanya suka meleset dikit. Ya. Ini berarti kita lanjut yang keempat. Chef, kalau tatakan manis dikurangin, tatakan manis dikurangin, bisa nggak chef kurangin berapa gram? Tatakan, ini maksudnya tatakan itu apa ya? Nah ini karena di sini tulisnya tatakan, mungkin bahasa daerah atau segala macam, nggak tahu. Nah nih, ya tulisnya tatakan, aku nggak tahu tatakannya, tapi kalau misalnya antara gula, susu segala macam bisa dikurangin 10%. Chef misalnya mau buat lapis legit yang ada rasa contoh seperti banana, avocado, coklat, adakah bahan yang harus dikurangi atau tinggal ditambah pasta aja? Biasanya tinggal tambah pasta aja. Chef kalau mau lebih besar lagi lapis gulungnya double resep, apa memang udah standarnya ukurannya segitu? Biasa kalau untuk lapis legit rata-rata nggak gede-gede teman-teman, nggak kayak bolu gulung yang gede, biasa kecil-kecil. Karena kenapa? Ya pertama, kalau teman-teman makan lapis legit segitu gede, ya pertama gendut, kedua kolesterol ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau digedein lagi segede-gede gulung yang segede gini, ya bisa aja teman-teman tinggal kali panjang aja, yang beli loyang yang panjang tuh yang khusus seperti itu bisa. Ya tapi balik lagi, ovennya muat nggak? Ya. Sebelum taruh adonan, awalkan loyang dipanggang dulu, betul. Itu pas taruh adonan ke loyang, adonannya jadi cair karena terkena panas, gitu nggak apa-apa. Ya harus cair. Kalau nggak cair, itu susah teman-teman untuk ratainnya. Awal nekuk untuk di roll agak susah. Apa karena saya tabur keju parut di atasnya? Seharusnya nggak apa-apa ya, perunes aja, aman-aman aja. Chef misalnya mau buat 2 resep, apa pengocokan telurnya tetap 12 menit dan butter 6 menit tetap sama? Apa fungsi loyang dipanaskan dulu sebelum ditaruh di adonan? Itu kayaknya udah dijawab ya, supaya adonannya itu mencair. Kalau saya mau bikin lapis legit bites yang potong kecil-kecil itu sebaiknya bikin berapa lapis? Ya, biasa kalau yang lapis legit slice itu biasanya itu cuma tingginya sampai 4 cm. Biasa kurang lebih itu 7 sampai 8 lapis lah. Karena kemarin cuma 4 lapis aja udah hampir setengah loyang. Kita lanjut yang ke grup yang kedua. Mohon koreksi chef. Udah keren, udah bagus. Minyaknya keluar, semuanya dapat. Keren. Ibu Iren Francisca. Chef, ini waktu panggang dari gulung yang lebar 20 apa? Jadi kalau misalnya gulung itu yang 20 nih, 20, 30-nya ke sana. Kita gulung. Chef, untuk oven deck apakah suhunya sesuai resep apa beda suhunya? Sama. Setelah selesai seluruh lapisan agar menggunakan api bawah, berapa suhunya sama. Berapa lama waktu panggangnya ada di situ juga teman-teman. Apa kalau yang langsung dimasukkan kembali atau nunggu suhu apinya sesuai? Langsung aja teman-teman. Chef, tiap lapis hanya ditekan saja ya, tidak pakai butter lagi. Boleh kalau mau moist. Pada saat gulung lapis legit kaku dan akhirnya retak, kira-kira faktor apa? Kalau retak itu biasanya faktornya itu kekeringan teman-teman. Karena aku lihat di laporan yang teman-teman pada kursus juga, itu aman-aman aja.
Karena ini lentur banget teman-teman, udah aku sesuaikan dengan lapis legit gulung. Beda dengan lapis legit yang sudah jadi yang tinggi, itu beda. Chef Wangi Wisman lebih ke angkat. Oh, Wangi Wisman lebih ke angkat campur Holman atau triangle. Perbandingan Wisman dan Holman triangle berapa, Blueband berapa. Kalau perbandingan itu terserah teman-teman. Tapi kalau untuk mengangkat Wangi Wisman itu biasa pakai Holman. Tapi jangan terlalu banyak. Biasa kalau seresep itu aku 25% aja dari berat total. Karena kalau terlalu banyak nanti Wangi Holmannya nabrak ke lebih dominan. Ya. Chef, maaf, boleh tolong dijelasin lagi gimana cara menghitung berat per layer kalau kita nggak pakai loyang sesuai resep, masih kurang ngerti dari penjelasan sebelumnya. Teman-teman itu ada di YouTube aku, teman-teman tinggal lihat aja teman-teman, karena udah ada yang pakai loyang 18, pakai loyang 20 tinggi itu bisa semua, teman-teman tinggal ikutin aja. Chef, ngerti nggak cara pakai oven listrik ini bagaimana? Soalnya aku tadi coba buat brownies pie di resep api atas bawah suhu 140 derajat 30 menit. Nah tadi aku panggang dengan suhu 120 10 menit udah mateng banget warnanya. Nah aku mau tanya, kalau buat lapis legit gulung dengan oven listrik model jadul dengan 1000 watt, 1000 watt? Ini benar 1000 watt. Saya setel berapa menit untuk pembuatan kue lapis ngeri? Saya mau coba. Oke. 140 30 menit. Ini 120 sudah matang. Ini api atas bawah ya. Oven listrik. Berarti teman-teman bisa dikasih ke suhu 90 derajat. Ya, karena hitungannya beda 20 derajat, itu 10 menit udah gosong. Teman-teman bisa setel atau enggak api atasnya dimatikan. Setel di suhu 120 derajat, api atasnya dimatikan aja. Nah nanti udah 5 menit, teman-teman tinggal nyalain api atas, api bawahnya tetap dinyalain nggak apa-apa, nanti dia akan merata untuk matangnya. Karena ini 1000 watt teman-teman, ini gede banget ya. Chef mau nanya dong, kalau mau buat lapis legit tapi nggak di roll, saya mau pakai loyang 22, mesti buat berapa resep biar tinggi adonannya? Teman-teman tinggal lihat di YouTube aku, itu dari adonan tinggal kan diukur, itu teman-teman jumlahin semua resep yang awal, itu kan ada tuh ya resepnya ya, semua teman-teman total, habis teman-teman total, teman-teman tinggal konversi aja. Ya, itu udah jelas banget, tinggal teman-teman konversi, nanti teman-teman udah dapat jumlah untuk yang 22, tinggal dibagi mau berapa resep, tinggal dibagi berapa layer, jadi seperti itu. Chef, adonan cake pakai elmusi sama tidak tekstur lembut yang mana? Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, emulsifier itu sebenarnya kalau misalnya kita kocoknya berlebihan, itu akan membuat seret. Kalau kita kocoknya pas, itu akan membuat lembut. Lembutan pakai emulsi atau tidak? Kalau misalnya menurut saya sama aja. Jadi gunanya emulsifier itu apa? Untuk menstabilkan pada saat teman-teman pengocokan untuk pemula teman-teman. Karena aku udah pakai emulsifier Quick 75 sama nggak pakai emulsifier ya, itu lembutnya sama. Ya, lembutnya sama. Jadi kalau misalnya mau pakai emulsifier pun kocokannya itu harus sampai soft peak. Biasanya rata-rata yang aku lihat itu ya, yang banyak yang dulu yang praktek juga yang karena kursus hands on, yang aku sering pakai, yang sering aku lihat, mereka tuh kocoknya sampai putih kaku ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Dengan emulsifier ini, adonan ini bisa mengembang sampai 100% lebih, bahkan bisa sampai 200% maksimal. Nah, teman-teman bayangin, ibarat kalau yang natural nih, ini ibarat 100% ya, ibarat 100%. Nah, kalau teman-teman pakai emulsifier segini, 200% lah ya sebenarnya. Oksigen yang ada di sini, ini udah pas ibaratnya udah pas segini. Nah, dengan teman-teman masukin emulsifier set, dia akan mengembang tinggi banget. Contoh gampangnya, kalau misalnya pakai emulsifier, kue itu bisa sampai misalnya satu resep yang tanpa emulsifier ini
2 loyang. Nah, jika pakai emulsifier itu bisa sampai 3 loyang seperti itu. Nah, efeknya apa jika oksigennya yang di-cut berlebihan? Nah, teman-teman bayangin aja seperti ini. Teman-teman memakai ban mobil itu keras banget. Ya, jadi itu ibaratnya kalau misalnya itu nggak enak. Nah, ban yang di sini yang pas dengan oksigennya itu enak. Ya sama kalau teman-teman makan apa ya namanya ya? Kayak makan ya ibarat makan sponge cake ya. Sponge cake itu oksigennya berlebihan. Jadi pori-porinya gede. Jadi pada saat dimakan itu dia tidak bisa selembut yang tanpa emulsifier. Makanya kalau teman-teman mau pakai emulsifier itu oksigennya itu harus pas. Jadi kocokannya itu harus sama. Hemat di mana sih? Hemat di waktu teman-teman. Kalau pakai emulsifier itu teman-teman kita bisa campur dengan tepungnya. Ya, kita bisa campur dengan tepungnya. Itu yang membuat efisien pertama. Yang kedua, ya irit waktu. Jadi ibarat kita cuman cuciannya ibaratnya kita langsung pakai 6 menit. Kocok 6 menit, habis itu kita tinggal campur butter, udah. Jadi kita ibarat nggak usah perlu tempat lagi atau segala macam untuk tepung. Jadi tinggal kita campurin aja seperti itu. Jadi ibarat tepungnya itu kita langsung campur aja lah. Gampangnya seperti itu ya. Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.